Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya. Ciri-ciri kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah alhamdulillah mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, hidung kita masih bisa mencium, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ingat, bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Ada 3 faktor orang itu bisa dikatakan bersyukur. Yang pertama, bersyukur dalam hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh. Dalam hati kita diyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang lain ataupun dari siapapun. Setelah dalam hati kita meyakini ini adalah dari Allah, kemudian dilafadzkan dengan mengucapkan hamdalah atau mengucapkan sesuatu yang baik, kemudian dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh, menolong orang, membantu orang, tidak berbuat jahat, berbuat baik, itu adalah juga termasuk implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling sempurna adalah syukur dengan takwa Allah, takwa kepada Allah. Takwa dengan cara menjalankan perintah Allah, dan takwa menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, bukan di tempat sesuatu yang harus kita takwa, di mana saja dan kapanpun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa bisa melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istri tercintanya, sahabat-sahabat Nabi, kemudian pengikut-pengikut setianya yang insyaallah pada kesempatan ini kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mengharapkan, mendambakan, merindukan akan syafaatnya dari kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik syafaat di dunia terlebih syafaat di akhirat. Yang konsekuensi logisnya adalah setidaknya kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang bisa dikatakan dengan sunnatul Rasulullah SAW, baik sunnah yang berbentuk af'al atau sunnah yang berbentuk lisan. Contoh berbentuk lisan, apa yang dikatakan Rasul berarti sunnah untuk kita kerjakan. Kemudian sunnah af'al, sunnah berbentuk pekerjaan, sesuatu apapun yang telah dikerjakan Rasul maka sunnahlah untuk kita kerjakan.
Itulah yang namanya sunnatul Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan kekuatan Allah, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya atas nama guru PAI yang pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk kali ini kalian semuanya punya kewajiban untuk mengikuti semua program-program yang dilaksanakan oleh sekolah yang harus kamu kerjakan, karena ini adalah sebagian dari kewajiban yang harus kamu lakukan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari apa yang bisa membuat kita itu batal. Dalam puasa ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Nanti kita bisa menilai kita ada di mana, kita ada di tingkatan di mana. Menurut Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang berpuasa umum. Yang kedua, tingkatan orang berpuasa khusus. Dan yang ketiga, tingkatan orang berpuasa khususnya khusus. Dari 3 ini nanti kita bisa memprediksikan kita tuh ada di mana, puasa kita itu seperti apa, puasa kita itu ada di tingkatan di mana. Yang pertama kita bahas satu persatu. Menurut Imam Ghazali, yang pertama puasa orang umum atau bisa dikatakan puasa orang awam. Puasa orang umum artinya orang berpuasa tujuannya cuma satu saja. Bagaimana caranya dia itu tidak membuat batal puasa. Artinya dia berpuasa hanya menahan apa yang telah dilarang oleh agama yang bisa membuat batalnya puasa. Itu yang pertama. Kadang-kadang tahapan yang pertama ini dia puasa mah puasa, tapi kadang-kadang dia berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa berbuat maksiat, tetapi bisa merusak puasa. Dia puasanya sah, tetapi sahnya dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Hanya gugur kewajiban saja. Dia menahan dahaga dan lapar. Dari mulai sahur sampai buka puasa, hanya seperti itu saja. Ini tingkatan orang berpuasa secara umum. Yang kedua adalah berpuasa khusus. Nah, puasa khusus ini di atas tingkatan dari 1. Artinya apa? Ketika dia berpuasa, dia selain menahan dari apa yang telah menahan dari semua apa yang membatalkan puasa, tetapi dia juga menghindari segala sesuatu yang merusak puasanya. Contoh, berbuat maksiat, dia ditinggalkan. Berbuat kejelekan, dia ditinggalkan. Berbuat baik, dia lakukan. Jadi tingkatannya lebih daripada tingkatan 1. Kadang-kadang sekarang tuh banyak orang yang mengatakan seperti ini, berperilaku seperti ini. Dia puasa mah puasa, tapi kadang-kadang sholat mah tidak. Dia puasa mah puasa, tapi tetap berjalan maksiatnya. Seperti itu. Padahal yang namanya puasa itu sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan. Dan sholat pun kewajiban juga yang harus dikerjakan. Ibarat orang puasa tidak sholat, sama seperti dia tuh pakai pakaian tapi nggak pakai celana. Semuanya tuh penting. Jadi ketika kita berpuasa, ya harus kewajiban-kewajiban di luar dari puasa ya harus kita kerjakan. Selagi itu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkat khususnya khusus. Puasa tingkatan khususnya khusus itu di atas rata-rata untuk kita semuanya yang biasa.
Kalau khusus ya khusus, orang itu selain menahan dari segala sesuatu yang bisa mencegah dari membatalkan puasa, tetapi puasa yang khususnya khusus ini, selain dia itu berbuat baik, meninggalkan maksiat, dia itu sama sekali meninggalkan yang namanya keduniawian. Bahkan tidak punya penyakit sama sekali dalam hati, penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong. Ketika orang tersebut berbuat sombong, hasud dan sebagainya, dia akan menyatakan bahwa dia sedang berpuasa dan dia menyatakan dia batal puasanya ketika punya penyakit hati. Beda seperti kita, kadang-kadang kita puasa-puasa, maksiat-maksiat, guyon-guyon, kadang-kadang menyakiti orang lain. Nah, seperti itu. Nah, dari tingkatan 1, 2, 3 ini nantinya kita akan memilih kita tuh ada di mana. Mungkin kalau saya mah ada tingkatan yang pertama. Terserah nanti siswa-siswi yang ada di SMA Raja Galuh, mudah-mudahan ada yang di tingkatan khusus ya khusus seperti itu. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Tapi minimalnya mudah-mudahan ketika kita berpuasa, apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan puasanya tidak batal. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa ini dan bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dikerjakan kita. Kadang seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang orang itu berpuasa hanya menahan hawa nafsu saja, menahan dahaga dan lapar saja. Kadang-kadang kita nggak bisa mengambil hikmah, padahal hikmahnya luar biasa. Banyak di sekitar kita yang tidak makan tiap hari, bukan tiap Ramadan saja, tapi tiap hari. Kalau kita berpikir ke situ, masya Allah, kita harus bersyukur. Kita tiap hari bisa makan, kita tiap hari bisa melakukan sesuatu yang setidaknya sesuai dengan keinginan kita. Ini ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah agar kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, dan kita tingkatkan ibadah puasa kita menjadi tingkatan-tingkatan yang lebih istimewa lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.